kebenaran serta hukum di antara keturunan Yakub. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Musa, Harun dan Samuel menyerukan namanya. Imam dan umat ikut memohon. Dijawabnyalah mereka dari dalam tiang awan, ketetapannya pun dipegang teguh. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersuka cita karena di malam hari ini kita bersama dapat kembali mengadakan persekutuan doa. Mewakili persekutuan doa El Shaddai yang melayani di malam hari ini, kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat terus tetap sehat, semangat, dan terus bertumbuh di dalam iman. Sekalipun mungkin kita masih harus lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Pada malam hari ini, tema persekutuan kita adalah hidup orang Kristen. Dengan bacaan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7-11. Saudara-saudara, bagaimana perjalanan kehidupan iman kita pada saat ini? Khususnya ketika berada di masa pandemi. Apakah pemeliharaan iman kita terus berjalan? Atau jangan-jangan kita malah semakin tidak bertumbuh? Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, maka kita perlu menjalani kehidupan dengan meneladani Kristus. Kita bukan hanya memiliki identitas sebagai seorang Kristen, namun diri kita juga membawa identitas Kristus. Jika dalam keseharian kita meneladani Kristus, maka orang-orang akan mengenal siapa itu Kristus. Sebaliknya, jika kita gagal meneladani Kristus, maka nama Kristus pun akan tercoreng. Melalui pelayanan firman Tuhan di hari ini, biarlah kita bersama dapat diingatkan, kehidupan ini bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Kristus. Sesaat lagi kita akan memasuki rangkaian persekutuan doa di malam hari ini. Mari kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian kepada Tuhan dapat membuat kita mengalami kelegaan dan semangat menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah kita membuka persekutuan di malam hari ini dengan penuh sukacita.
Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap cinta kasih-Nya. Mari kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara, kita bersyukur diingatkan bahwa bersama Tuhan maka kita tidak pernah sendirian. Namun mungkin kita tidak sabar dan tidak cukup peka terhadap pekerjaan Tuhan. Kita juga seringkali memakai cara pikir kita sendiri ketimbang berusaha mengikuti kehendak Tuhan. Kita perlu senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan agar hidup kita dapat terarah kepadanya. Untuk itu, kini saya mengajak kita untuk bersama berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama datang untuk melakukan persekutuan doa di dalam keluarga kami masing-masing. Pimpinlah kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, ya Allah, agar persekutuan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami belum dapat bertemu satu sama lain. Namun kami percaya apapun pergumulan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya melalui persekutuan ini, kami senantiasa dapat dikuatkan oleh kasih-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur. Pada malam hari ini, Mazmur diambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 10. Mari kita membaca secara bersama-sama. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujianku kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasturkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saat lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, biarlah Bapa boleh menyentuh hati kita, agar setiap kita dapat terberkati melalui firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita menyanyi Besar Anugerah-Mu. Berdiri
Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali melakukan persekutuan doa. Dan sesaat lagi kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, di kesempatan malam hari ini Tuhan boleh mempersekutukan setiap kami, sehingga kami dapat bersama melakukan persekutuan doa, baik di dalam keluarga kami maupun secara pribadi. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang sesaat lagi kami akan baca, kami akan dengar, ini boleh bernaung di dalam hati kami, lalu kemudian dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami juga boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu lewat kehidupan kami hari demi hari. Berfirman atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk boleh menerima, mendengar, dan juga melakukannya. Di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini sama persis dengan judul perikop bagian bacaan Alkitabnya. Jadi tema kita itu ialah hidup orang Kristen. Dan bagian bacaan Alkitab diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari saudara-saudara kita bersama ikut mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita, dan secara khusus akan saya bacakan juga pada kesempatan malam hari ini. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat malam. Kita bersama bersuka cita pada kesempatan malam hari ini, kita boleh berjumpa di dalam persekutuan doa ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang Kristen, itu adalah tema kita. Jadi pada malam hari ini kita ingin belajar bagaimana hidup sebagai orang Kristen berdasarkan apa yang dituliskan di 1 Petrus pasalnya yang keempat. Nah saudara, Bapak Ibu, rasa-rasanya kita pasti tahu ya, ada satu kata yang boleh dikatakan terminologi ini sangat dekat dengan kehidupan kekristenan, yakni kasih. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan di dalam khotbah, dalam renungan, berkali-kali kata kasih ini menjadi sesuatu yang seringkali disampaikan. Pesan-pesan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita mau mengatakan bahwa bagaimana sih untuk membedakan kehidupan orang Kristen misalkan, yaitu ketika mereka hidup dalam kasih. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja ketika kita menjadi seorang Kristen itu bukan hanya karena kita itu adalah keturunan orang Kristen. Tetapi menjadi Kristen itu kan adalah sebuah panggilan dan juga sebuah respon juga dalam hidup kita. Dan karena itu, dalam kehidupan bergereja kita ada disebut sebuah proses yang namanya katekisasi. Jadi walaupun dia semenjak lahir misalkan, dia ini adalah seorang Kristen dari bayi, dia sudah menjadi seorang Kristen karena orang tuanya itu adalah Kristen. Tetapi ketika berusia 15 tahun, usia yang dinilai oleh GKI, usia yang sudah cukup dewasa untuk boleh belajar dan juga menentukan iman percayanya, dia belajar dalam proses katekisasi. Nah saya pernah ditanya nih Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa katekisasi kita itu 9 bulan? Kenapa katekisasinya enggak 9 hari? Atau jangan-jangan kenapa katekisasinya enggak 9 jam? 9 bulan itu lama atau enggak? Mungkin kalau kita melihat durasi waktunya, 9 bulan itu lumayan lama. Tapi dalam beberapa kali di kelas katekisasi Bapak Ibu Saudara, saya selalu menyampaikan bahwa sekalipun kelas katekisasinya ini 9 bulan ya, karena di tata gereja kita sebenarnya diaturnya 9, kurang lebih 9 sampai dengan 12 bulan begitu ya. Tapi kebanyakan GKI mengambil waktunya 9 bulan. Sekalipun kita sudah menyelesaikan kelas katekisasi, para katekisan,
menyelesaikan kelas katekisasi, tapi proses belajar itu akan terus dilakukan. 9 bulan itu menolong setiap para katekisan untuk kemudian dia memantapkan iman percayanya. Jadi setelah ikut katekisasi, bukan hanya dia sudah bisa mengikuti perjamuan kudus, tujuannya bukan hanya ke sana, tetapi ada kemantapan, kematangan bahwa dia secara pribadi memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jadi menjadi Kristen tidak lagi dilihat hanya bahwa saya ini adalah turunan orang Kristen. Tetapi bagi ibu bapak yang sudah baptis dewasa, yang sudah sidi, pernah mengikuti kelas katekisasi dan selesai ya, dan sudah selesai sehingga dia sudah baptis dewasa dan juga sudah disidi, dia tidak lagi hanya mengatakan bahwa dia menjadi Kristen karena dia adalah turunan orang Kristen, tetapi dia menjadi Kristen karena dirinya, karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, bukan kata orang. Nah, ada beberapa poin nih Ibu Bapak Saudara yang mau kita lihat dari bagian bacaan Alkitab kita. Dalam ayat ke-7 kita memulainya ya. Ini malam ini tidak begitu panjang bagian bacaan Alkitab kita. Dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama dalam ayat ke-8 dikatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi ada karakteristik yang ditulis di dalam 1 Petrus ini berkenaan dengan kehidupan orang Kristen. Dan jangan lupa, apa yang dituliskan ini adalah kekristenan perdana, kekristenan mula-mula, kekristenan yang saat itu sedang mulai bertumbuh. Kekristenan yang secara waktu tidak terlalu jauh dari peristiwa Yesus yang mati disalibkan dan Yesus yang bangkit. Jadi ini benar-benar kekristenan yang masih dalam ketidakpastian, kekristenan yang masih meraba-raba. Saudara, saya ingat betul ketika kita mulai kebaktian secara online, secara live streaming. Itu kita masih meraba-raba, mempersiapkannya juga masih, ya kebaktian pagi itu jauh-jauh waktu sudah harus datang ke gereja mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi lambat laun sudah mulai terbentuk, sudah mulai tahu, sudah mulai terbiasa. Jadi cara mempersiapkannya jadi jauh lebih siap, jauh lebih cepat daripada biasanya. Nah, kekristenan yang kita baca ini adalah kekristenan pada masa awal. Jadi kekristenan tanpa gedung, kekristenan tanpa sinode, kekristenan tanpa organisasi. Tapi ini adalah kekristenan yang saat itu ada di dalam akar rumput atau kehidupan yang benar-benar di bawah, grassroots. Dan dikatakan bahwa ada sebuah sikap yang diajarkan untuk menguasai diri, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, belajar tentang ketenangan, kerendahan hati. Dan ayat ke-8 dikatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi ada kekuatan persekutuan sebenarnya, yaitu apa? Kehidupan di dalam kasih. Kekuatan di dalam sebuah komunitas juga adalah kasih. Dan ini ada sebuah pesan yang kita baca. Kehidupan orang Kristen sangat kuat di dalam kasih. Jadi kalau kita mau bangun kekuatan di dalam keluarga kita, mau bangun kekuatan dalam persekutuan kita, mau bangun kekuatan di dalam kehidupan berjemaat kita adalah kehidupan yang diisi dengan penuh kasih. Ini bukan klise ya, oh kasih udah berulang kali disampaikan, tapi ini menjadi fondasi kasih kepada Kristus yang mengikat. Kalau kita hidup dalam kasih kepada Kristus, maka siapapun saudara kita yang mengalami kesusahan, maka kita akan berupaya untuk juga bisa ambil bagian, mensupport. Kalau ada mereka yang kemudian terjatuh, yang hidupnya kemudian melenceng, bukan kita membicarakan, tapi kemudian kita mendoakan dan juga mendukung satu sama lain. Ini adalah kekuatan daripada sebuah persekutuan. Lalu ada aktivitas juga yang dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya, setelah kita itu hidup dalam kasih, maka kasih kita ini bukan hanya untuk diri kita atau orang segelintir saja. Tapi kasih kita ini harus bisa juga dinyatakan di dalam kehidupan sekitar kita. Di sanalah kehidupan kekristenan sejatinya itu akan nampak. Saudara, teladan daripada Kristus yang bisa kita pelajari apa? Kristus bukan hanya terjebak di dalam ruang, menyatakan pelayanannya, menyatakan kasihnya, tetapi dinyatakan, ditunjukkan
juga untuk orang-orang di sekitar. Nah, saudara, mari bersama kita renungkan. Apakah kita ini adalah orang-orang Kristen? Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ini. Adalah orang-orang yang senantiasa berdoa, orang-orang yang punya kasih kepada orang lain, dan orang-orang yang juga bisa melayani sesama. Apakah kita sudah menjadi seorang Kristen yang merespon anugerah Tuhan dalam kehidupan kita? Dan bukan hanya karena saya adalah keturunan seorang Kristen. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa menolong kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya sebatas identitas kita seorang Kristen, warga negara Kristen, tetapi kita adalah warga negara di dalam negara Indonesia ini, tetapi juga warga daripada Sang Raja itu, yakni Kristus. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa menolong, memberkati, dan memimpin di dalam kehidupan kita untuk dapat menjadi seorang Kristen yang sejati. Tuhan yang menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Mari saudara-saudara, kini kita masuk di dalam doa malam bersama, kita berdoa. Allah yang dengan penuh kasih memelihara di dalam kehidupan kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh kembali melakukan persekutuan doa, dan pada kesempatan ini kami ingin berdoa ya Tuhan untuk bencana di beberapa tempat yang terjadi di Indonesia pada waktu belakangan ini. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan kekuatan bagi mereka yang terdampak, mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan saudara, dan juga setiap tindakan mitigasi maupun juga bantuan dari berbagai pihak di tempat-tempat tersebut. Tuhan yang boleh senantiasa memberkati dan menolong. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di berbagai tempat. Demikian juga untuk GKI Harapan Jaya, biarlah juga Tuhan yang boleh senantiasa memimpin di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, pergumulan kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, kesehatan, baik bagi mereka yang sakit, Tuhan juga boleh memberikan kekuatan bagi mereka, keluarga yang mendampingi. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah untuk setiap kehidupan kami boleh belajar bahwa kami adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Engkau, percaya kepada Engkau. Maka biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang meneladani Engkau, dan bukan hanya kami ini sebagai orang Kristen secara identitas di negara kami, tetapi kami benar-benar menjalani, menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam keseharian kami. Istirahat yang akan dilakukan oleh kami dalam beberapa waktu ke depan pada malam hari ini, biarlah lewat kasih setia Tuhan, Tuhan juga yang boleh menyertai. Ya Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap apa yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan telah menyapa setiap kita, bahwa sebagai orang Kristen kita memiliki tanggung jawab di dalam menjalani kehidupan. Kekristenan bukanlah sebatas identitas keagamaan kita, melainkan sebuah panggilan dan gaya hidup yang harus kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukannya. Sebelum masuk di dalam doa keluarga di rumah kita masing-masing dan menutup persekutuan ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan "Ku Heran Allah Mau Memberi". Sudi menebus yang hina bahagia.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri persekutuan doa di malam hari ini di dalam tuntunan serta berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menjaga, memelihara, menuntun kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.